pagi Ibu. Selamat pagi, Pak. Mohon maaf Ibu, siapa ya? Saya Pak orang tua siswa, Pak. Atas nama Mala. Malah kelas berapa itu? Kelas TKJ 1, Pak. Kelas 10 TKJ 1, Pak. TKJ 1 ya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu? Gini, Pak, saya dapat panggilan. Dapat surat panggilan mengenai absensi anak saya yang begitu banyak, Pak. Berapa hari kira-kira Bu? Ada sampai 15 hari, Pak. 15 hari ya? Itu berturut atau selang-seling Bu? Selang-seling Pak, ada dia dalam 1 minggu itu ada tiga hari dia nggak masuk, nanti dia penuh seminggu berikutnya gitulah Pak. Itu informasi dari mana Ibu dapatkan? Saya dapat suratnya itu Pak dari BK Pak. Dari BK ya. Oke. Jadi tujuan Ibu kemari kira-kira datang ke saya ini apa kira-kira maksudnya? Gini Pak, saya mau konsultasi Pak sama Bapak, bagaimana anak saya absennya begitu banyak Pak. Sementara dia setiap pagi itu Pak berangkat ke sekolah. Semua bekal yang saya berikan, uang jajan, kendaraan, semuanya sudah saya siapkan. Memang tidak saya antar dia Pak ke sekolah. Jadi saya ingin apa penyebab permasalahannya anak saya tidak absennya begitu banyak gitu. Sebelumnya itu pernah Ibu tanyakan sama si Dewi tadi, kenapa dia sering tidak masuk? Sudah saya tanya Pak, dia bilang masuk aja terus datang ke sekolah. Tiba-tiba ini lah Pak, dapat surat panggilan dari BK. Maka saya pun terkejut Pak, banyak kali absennya. Oke baik, selama ini apa yang Ibu sudah lakukan? Kenapa anak Ibu tidak masuk ke sekolah? Saya bertanya Pak kepada anak saya, katanya dia ada masalah dengan guru bahasa Indonesia-nya Pak. Anak saya ini melawan guru bahasa Indonesia-nya. Jadi sehingga dia belum minta maaf, sehingga dia jadi malas datang ke sekolah. Siapa Bu kalau boleh tahu gurunya? Guru bahasa Indonesia-nya Bu Yani. Bu Yani ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini supaya anak Ibu bisa dapat hadir ke sekolah dengan tidak terbebani atau enjoy lah ya menghadapi Ibu Yani tadi. Bagaimana kira-kira usaha dari Ibu? Saya akan mendatangi Pak gurunya bersama dengan anak saya. Jadi saya ingin jumpa apa permasalahan antara anak saya dengan guru tersebut. Jadi nanti kalau sudah tahu permasalahannya, saya pun ingin anak saya biar masuklah ke sekolah, tidak lagi banyak absen. Saya pikir itu solusi yang bagus Bu. Kira-kira kapan mau bisa Ibu lakukan? Dalam waktu dekat ini Pak, dalam minggu-minggu ini Pak, saya akan melakukan untuk menjumpai guru bahasa Indonesia tersebut. Semakin cepat mungkin bagus saya pikir Bu ya, supaya tidak terulang lagi mungkin Bu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak, mudah-mudahan anak saya bisa Ini agak-agak gimana muka Bapak hari ini agak jutek gimana gitu. Iya Bu, ini agak kurang sehat pikiran saya Bu. Ada masalah ya Pak ya? Kawan-kawan sering datang terlambat, jadi agak emosi pun agak terkendali lagi. Jadi ceritanya Bapak agak jutek gini karena agak emosi dengan kawan-kawannya Pak. Jadi ceritanya kita agak konsultasi atau cerita-cerita ringan gitu ya Pak Rajiwannya. Kira-kira dari hasil pembicaraan ini apa yang Bapak inginkan? Bagaimana cara kita mengatasi kawan-kawan guru supaya tidak datang terlambat lagi? Karena saya lihat belakangan ini banyak kawan-kawan kita yang sering datang terlambat, yang seharusnya 7.15 mereka sampai sekolah sampai jam 8. Ini kan yang dirugikan banyak anak-anak, jelas dirugikan terhadap tidak disiplinnya kawan-kawan guru ketika mengajar di sekolah. Saya pikir itu. Jadi Bapak merasa agak terganggu dengan kondisi sekolah kita di mana kawan-kawan kita banyak yang terlambat datang gitu ya Pak ya?
Pernah nggak Bapak bercerita atau menanyakan ke salah satu kawan kita kenapa kira-kira mereka datang terlambat, Pak? Ada beberapa teman-teman kita yang sering terlambat itu saya tanyakan. Jawabannya bervariasi. Ada yang datang terlambat karena urusan keluarga. Ada yang terlambat karena jalan macet. Ada yang terlambat karena memang tidak bisa bangun pagi. Itu kan masalah mental. Jadi beragamlah alasan terlambat mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi dari yang Bapak udah cerita dengan teman-teman kita itu banyak alasan mereka sehingga mereka terlambat datang gitu, seperti masalah keluarga, telat bangun dan lain sebagainya. Nah Bapak ini Pak sekarang sebagai posisi wakil guru di sekolah kita, kalau misalnya Bapak sebagai guru itu sendiri, apa yang akan Bapak lakukan sehingga hal itu tidak terjadi? Oh, kalau apa namanya, memberikan contoh kepada diri saya bagaimana seharusnya saya bersikap sebagai guru. Kebetulan kan saya juga pernah sebelum jadi wakil guru kan saya juga lama. Saya jadi guru itu mulai tahun 2000 sampai sekarang. Jadi bisa dihitung kalau saya tidak datang di sekolah. Sepengetahuan saya tidak pernah tidak hadir selama katakanlah sampai 2023 sampai 20 tahun saya tidak pernah tidak datang ke sekolah kecuali sakit lah. Jadi sebetulnya itu saya lakukan karena ada rasa tanggung jawab kita sebagai guru. Artinya karena tugas kita sebagai guru maka itulah yang kita dahulukan daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan keluarga. Jadi sekolah sebagai tempat pengabdian kita itu menjadi prioritas bagi saya. Saya pikir itu. Nah, Pak, kalau bagi saya ya. Iya. Luar biasa ya Pak ya penjelasan Bapak. Kalau misalnya Pak kita gambarkan dengan kondisi Bapak waktu jadi guru dengan kondisi Bapak pada saat sekarang menjadi wakil kepala sekolah, ada yang berbeda nggak Pak kira-kira? Seperti ada. Ya, saya pikir kalau saya hitung lah ya, sepengetahuan saya, sepertinya mindset guru sekarang itu berubah sudah. Tidak sama seperti ketika saya lah dulu waktu muda menjadi guru ya. Sekarang ada pergeseran mindset, saya pikir itu. Nah Bapak nih, gimana kira-kira menurut Bapak cara merubah mindset kawan-kawan guru kita ini supaya dia kembali ke guru yang sebenarnya atau seperti zaman Bapak dulu? Gimana kira-kira solusi yang bisa Bapak lakukan? Itulah yang harus dicari. Saya sebenarnya kurang paham itu bagaimana cara mencarinya karena paradigmanya kan berbeda. Guru dulu dengan guru sekarang. Kalau guru dulu ya mungkin seperti saya lah dulu pernah mengalaminya. Ketika sekarang itu paradigmanya kan berbeda. Ya, tantangannya juga berbeda. Saya pikir kita perlu merubah mindset. Ya, perlu merubah mindset itu. Artinya guru-guru yang sekarang ini atau guru-guru yang sering terlambat itu utamanya diberikan pemahaman mindset tentang tanggung jawab menjadi seorang guru yang baik. Artinya kalau dia sering terlambat, dia harus bisa introspeksi. Bagaimana kalau anaknya di sekolah gurunya sering terlambat? Jadi introspeksi seperti itu bisa menyadarkan guru tersebut tidak terlambat. Tidak terlambat lagi ya Pak ya. Nah berarti kan Bapak sudah jawab sendiri ya pertanyaan Bapak. Nah kira-kira Pak itu kan arahan yang akan dilakukan oleh wakil kurikulum. Jadi kalau misalnya sekarang nih kita kembalikan ke kasus yang terjadi sekarang, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan terhadap guru-guru yang sering terlambat itu? Apa bisa Bapak langsung berkomunikasi dengan mereka untuk menumbuhkan jiwa tanggung jawab mereka lagi? Berat pertanyaannya. Agak berat saya menjawab. Atau begini Pak, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mengubah mindset kawan-kawan guru sehingga mereka tidak mau terlambat lagi? Sepertinya harus ada pendekatan pribadi lah ya. Mungkin kalau kita pendekatannya secara formal akan
akan menimbulkan ekses bagi guru tersebut. Sebaiknya saya pikir harus ada pendekatan internal. Ini pribadi lah menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Maka tanggung jawabilah apa yang sudah diberikan tanggung jawab kepada kita. Ya mudah-mudahan dengan mengemban tugas dan tanggung jawab itu kita bisa mensukseskan anak-anak bangsa. Nah, seperti itu luar biasa sekali keinginan kita ya Pak ya sebagai guru. Nah saya rasa pun seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak bisa berbicara langsung dengan guru-guru tersebut, bisa mengambil hati mereka dan menekankan secara halus kenapa mereka terlambat dan bagaimana efeknya terhadap sekolah kita, tanggung jawab apa yang mereka lalaikan, mungkin mereka tidak terlambat lagi. Seperti itu. Nanti coba kita lakukan apa yang sudah kita diskusikan tadi, mudah-mudahan dapat berpengaruh terhadap kinerja dari kawan-kawan. Jadi awalnya guru kita mungkin sering terlambat dengan apa yang akan Bapak lakukan nanti, mereka jadi berkurang terlambatnya, bahkan kalau bisa tidak ada lagi yang terlambat. Pak ya. Mudah-mudahan lalu. Oke, baik Pak Rajiman, kira-kira dari apa yang sudah kita laksanakan ini, cerita kami, apakah Bapak sudah mendapatkan tujuan yang Bapak inginkan? Oke, sudah Bu. Oke, saya harapkan mudah-mudahan cerita kita ini bisa Bapak laksanakan dan mendapat kepuasan sendiri di hati Bapak, sehingga keinginan Bapak tidak ada lagi teman-teman guru yang terlambat itu bisa terlaksana. Oke, terima kasih Pak Rajiman. Demikian diskusi kunci kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.